Lu dapat duit, langsung buang. Tenang, alam semesta udah ngatur lu untuk dapat lebih banyak lagi. Kalau lu cemas, simpan-simpan duit, itu adalah akar dari kemiskinan jiwa lu. Jadi visualisasi adalah kamu membayangkan apa yang kamu inginkan. Oke, nah fungsinya apa visualisasi? Fungsinya adalah melatih otak bawah sadar kamu untuk mencari cara untuk mewujudkan apa yang kamu visualisasikan. Oke, ingat, godlike pasti banyak yang skeptis. Kenapa? Kemarin saya sudah jelaskan. Untuk dari level 2 ke level 3 ini yang sulit, paling sulit karena banyak yang nggak masuk akal. Bukan berarti nggak logis, namun kamu mungkin belum mengerti pada level itu. Namun ya, lakukan saja. Nah, jadi visualisasikan, pikirkan, gambarkan apa yang kamu inginkan. Misalnya, kamu ingin bertemu wanita seperti tipe A. Terus kamu memvisualisasikan dia lagi jalan ke arah kamu, terus kamu diam, terus tiba-tiba dia memeluk kamu, atau dia nembak kamu, atau pokoknya hal-hal konyol apapun. Bayangkan aja, visualisasikan. Bermain dengan visualisasi. Oke, kamu bisa lakukan ini 2 kali sehari. 1 setelah bangun tidur, 2 sebelum tidur. Ya, jadi kamu di tempat yang tenang, kunci pintu supaya nggak dianggap aneh, kunci pintu, tutup mata, relax. Oke, bayangkan apa yang kamu ingin bayangkan, tutup mata. Oke, visualisasi. Bahkan hal-hal konyol sekalipun yang kamu inginkan, asal itu yang kamu inginkan, bayangkan saja. Misalnya kamu membayangkan dipeluk 3 orang wanita sekaligus, terus 3-tiganya saling mengerti untuk berbagi kamu, misalnya. Apapun itu. Mungkin ini terdengar aneh atau seperti tidak logis seperti yang tadi saya bilang, namun kamu pasti mengenal Albert Einstein pastinya. Dia kan orang ilmuwan yang terkenal, dan dia punya satu pepatah yang sangat penting, yaitu kadang imajinasi lebih penting dari pengetahuan. Ya, jadi memang sangat penting sekali untuk berimajinasi. Kebanyakan orang mencari pengetahuan tapi tidak menggunakan imajinasi mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi sangat penting untuk bermain dengan imajinasi. Nah, pada saat kamu membayangkan visualisasi hal yang kamu inginkan, dan sangat penting untuk memvisualisasi hasil akhirnya. Bukan cara ke sana, bukan how, bukan cara ke sana, tapi hasil akhir. What do you want? Kamu maunya apa? Hasil akhirnya, bayangkan itu. Nah, yang akan terjadi adalah kalau kamu sering melakukan itu, otak bawah sadar kamu akan melawan hal tersebut. Melawannya dengan berkata kepada kamu bahwa itu nggak mungkin, ini bullshit, nggak mungkin kamu bisa dapetin wanita seperti itu, visualisasi itu bullshit, ngapain sih kayak gitu, nggak penting, dan lain-lain. Dia akan memberikan pesimis-pesimis yang akan membuat kamu berhenti visualisasi. Nah, pada saat program-program itu menentang kamu untuk tidak visualisasi, jangan didengarkan, visualisasi saja. Dan satu hal yang program dalam diri kamu punya, satu trik si program ini pinter by the way, dia menggunakan logika kamu untuk melawan kamu sendiri. Satu trik yang digunakan si program untuk melawan kamu adalah menggunakan masa lalu kamu dan menggunakan masa lalu kamu untuk melawan kamu sendiri. Jadi dia akan bilang seperti ini. Misalnya kamu bayangkan kamu ditembak supermodel gitu. Nah, pada saat kamu membayangkan itu, si program akan bilang gini, nggak mungkin, bullshit. Emang selama ini lu pernah pacaran? Lihat dong kenyataannya, lihat dong faktanya. Oke, itu nggak mungkin terjadi. Udahlah, jangan konyol lah. Terima aja kenyataan bahwa lu nggak bisa kayak gitu.
Itu trik paling canggihnya dia tuh. Pada saat kamu digituin, kamu langsung down. Nggak ada yang bikin down, diri sendiri yang bikin down. Kan lucu tuh. Diri sendiri siapa? Si suara itu, si orang itu siapa? Nggak ada wujudnya. Itu adalah program dalam diri kamu. Program dalam alam bawah sadar. Hati-hati. Oke, jadi gimana cara ngelawannya kalau dia membawa-bawa masa lalu kamu? Bilang it's bullshit, lihat diri lu dong, ngaca dong, lu siapa, yang bener aja kayak gitu, nggak mungkin, bla 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 bla. Pada saat itu cara untuk menaklukkan program itu adalah dengan mencari bukti. Simpel aja, dia kan bilang nggak mungkin itu terjadi sama kamu, faktanya nggak seperti itu. Supaya membuat diri kamu percaya bahwa itu bisa terjadi sama kamu, gampang, cari bukti bahwa ada orang yang lebih hancur dari kamu, tapi dia bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan bahkan lebih. Oke, cari bukti. Nah, cari buktinya gimana? Kamu ke mall, duduk di mall jam 12 sampai setengah 2 siang, dan jam setengah 5 sampai jam 7 malam. Pada saat kamu di mall dan duduk di mall itu dan di jam-jam yang sibuk, busy hour, jam 12 sampai setengah 2 siang dan jam setengah 5 sampai jam 7, kamu akan lihat banyak pasangan-pasangan lewat-lewat, dan kamu akan menemukan orang yang lebih buruk rupa, lebih hancur, lebih apa ya, jika kamu orang alay, lebih alay dari kamu. Namun pasangannya melebihi yang kamu inginkan. Pasti ketemu. Kalau nggak ketemu, nongkrong aja tiap hari, pasti ketemu. Dan dengan begitu kamu akan punya bukti. Tuh lihat, gitu. Oke? Dan pada saat seperti itu, kamu jadi yakin kamu bisa mengalahkan si program. Oke? Terus pada saat kamu visualisasi, pastikan, ini penting nih. Pada saat kamu visualisasi, pastikan yang kamu lihat itu adalah dari mata kamu ya. Dari mata kamu loh. Itu penting. Lihatnya itu dari mata kamu. Dengan kata lain, first person. Oke, first person. Maksudnya first person itu, kalau kamu pernah main game video games, first person itu kamu jalan gitu ya. Jalan. Terus kamu pegang senapan cuma kelihatan tangannya aja begini. Nah, itu first person. Kalau third person, kamu melihat seluruh badan. Kamu melihat kamu tuh jauh di sana. Terus ada kamu di sana, kamu lihatnya dari jauh. Terus ada diri kamu di sana. Terus kamu visualisasi misalnya kamu di peluk wanita atau di manja wanita. Tapi kamu melihatnya terpisah dari dalam diri kamu. Kamu nggak ngeliat dari mata. Kamu ngeliat diri kamu terpisah dari diri kamu melihat seluruh badan kamu sampai kepala, dari kepala sampai kaki, terus ada wanita yang mendekati kamu. Nah, itu third person. Jangan third person, jangan orang ketiga, tapi first person, orang pertama. Kamu lihat dari mata kamu. Ini kayak simulasi. Kalau kamu visualisasinya lihat diri kamu terpisah dari badan kamu, kamu nggak akan merasakan apa-apa. Sedangkan kalau kamu first person atau POV, point of view, POV, point of view, dari mata kamu lihatnya first person, kamu akan merasakan emosi. Misalnya kamu lihat dari mata kamu dipeluk wanita gitu, siapalah yang bintang bokep terkenal misalnya, memeluk kamu first person, kamu akan timbul emosi, timbul perasaan wow atau wah atau senang atau horny atau pokoknya akan timbul perasaan. Kalau kamu lihat dari third person, kamu cuma ngeliat aja tanpa timbul perasaan, atau jika timbul perasaannya tidak begitu besar. Jadi sangat penting, harus first person. Nah, pada saat first person muncul akan keluar emosi. Emosi tersebut itulah yang membuat visualisasi tersebut jadi program baru. Programnya masuk ke otak bawah sadar. Begitu programnya masuk ke otak bawah sadar, yang terjadi adalah, ingat kemarin saya bilang bahwa program tersebut
yang ada di bawah sadar itulah yang membentuk realita atau kenyataan kamu. Begitu dia masuk ke otak bawah sadar, kenyataan kamu langsung berubah. Tanpa kamu mikir-mikir macam-macam. Semuanya flow, mengalir. Dan si pria idaman dalam diri kamu bisa keluar. Oke? Jadi penting. Mekanismenya seperti ini. Kamu memvisualisasikan sesuatu berulang-ulang. Oke? Lakukan selama sebulan penuh. Tiap hari. Oke? Mau perubahan, eksperimen, lakukan sebulan penuh tiap hari, nggak ada alasan. Udah, lakukan visualisasi sebulan penuh, visualisasi yang sama, terus selama sebulan. Visualisasikan first person. Kalau ada pas visualisasi ada suara-suara yang macam-macam, cuekin aja atau cari bukti atau gimana cara mengalahkan program yang lama. Oke, first person. Dan keluarkan emosi, bener-bener kamu rasakan seakan-akan itu terjadi pada saat itu, at that moment. Kamu terus ada wanita di situ, terus seakan-akan emang itu terjadi. Jadi nggak usah peduli sekeliling, pokoknya tutup mata, visualisasi bener-bener. Jangan dengar apapun selain fokus ke gambar itu. Pada saat kamu fokus dan mengeluarkan emosi tersebut yang memasukkan visualisasi tersebut jadi sebuah program ke dalam otak bawah sadar. Dan pada saat sudah masuk otak bawah sadar, keajaiban akan terjadi. Entah tiba-tiba muncul wanita yang kamu inginkan itu atau mirip-mirip seperti yang kamu inginkan dan mereka seperti tergila-gila dengan kamu, atau kamu tiba-tiba memunculkan si pria idaman, semuanya lancar, kamu lagi jalan tiba-tiba lihat cewek atau badan kamu terdorong untuk tiba-tiba ngomong langsung ke dia atau gimana, atau kamu akan timbul ide. Ide itu gagasan-gagasan, pikiran-pikiran yang membuat kamu menjadi lebih pintar. Misalnya kamu visualisasi ingin mendapatkan cewek bule gitu misalnya. Terus kamu visualisasi tiap hari dan masuk otak bawah sadar karena visualisasi pakai emosi. Dan tiba-tiba kamu lagi mandi atau lagi jalan atau lagi main game atau lagi bengong-bengong, tiba-tiba muncul ide. Kenapa enggak main ke sekolahan temen kamu yang sekolahnya di international school? Tiba-tiba muncul ide gitu. Dan kamu pikir-pikir, ngapain juga main ke sekolahan teman kamu international school? Tapi ya udah, jangan ragu. Begitu gagasan muncul, begitu ide muncul, lakukan saja. Pada saat kamu lakukan, di sana ternyata international school ya banyak bule ya gitu. Dan teman kamu tiba-tiba ngenalin kamu sama temannya yang bule gitu. Dan itu sering terjadi. Ide-ide ini sering muncul, tapi nggak muncul begitu aja. Itu baru muncul kadang pada saat kamu sudah membuat visualisasi itu masuk ke dalam otak bawah sadar jadi program. Kalau belum jadi program, yang muncul bukan ide yang mendukung apa yang kamu inginkan. Kalau belum jadi program, yang muncul adalah ide yang membuat kamu ragu akan apa yang kamu inginkan. Kamu jadi pesimis. Ide-ide yang muncul itu menghancurkan apa yang kamu inginkan malah. Karena program yang di dalam otak bawah sadar bertentangan dengan apa yang kamu mau. Makanya kamu harus menginstal program baru yang kamu lakukan dengan visualisasi dan dengan emosi sehingga masuk otak bawah sadar. Pada saat sudah jadi program dalam otak bawah sadar, maka ide-ide yang muncul adalah ide-ide yang mendukung semua yang kamu inginkan. Seperti itu. Nah, itu cuma satu teknik, yaitu visualisasi. Masih banyak teknik-teknik lainnya. Namun dengan visualisasi saja itu sudah luar biasa. Ada lagi namanya teknik mengucapkan mantra. Yaitu kamu bercermin di kaca dan kamu mengeluarkan kata-kata tentang diri kamu yang powerful. Contohnya, saya ganteng, semua wanita mencintai saya. Semua wanita yang masuk ke dalam kehidupan saya adalah wanita yang setia, wanita yang mendukung saya, wanita yang baik, wanita yang tidak macam-macam, wanita yang menurut, dan mereka mencintai saya terus-menerus. Mereka membawa teman-teman wanitanya untuk saya, dan seperti itulah. Tapi itu akan saya jelaskan nanti, lain kali maksudnya, dan saya juga akan mengadakan seminar tentang God Light, by the way. Itu akan saya kupas tuntas di situ. Oke, nah sekarang saya akan menjawab pertanyaan seputar visualisasi. Visualisasi berapa lama saat sebelum dan sesudah tidur? 5 menit aja, 5 menit. Yang penting itu bukan visualisasinya sebetulnya. Yang penting adalah, maksud saya yang penting bukan lamanya visualisasi, tapi yang penting adalah betapa jelas
kamu melihat gambar itu dan betapa emosional kamu pada saat membayangkan itu. Jadi yang penting itu gambarnya sama emosinya, bukan lamanya. Mau 10 jam juga kalau gambarnya nggak jelas, ngelihatnya third person sama nggak ada emosinya, percuma. Gambarnya itu harus jelas, kamu lihat dari mata, terus ada perasaan atau emosi yang luar biasa. 5 menit aja cukup, ya. Ada batasan nggak visualisasi? Nggak ada. Kamu bisa memvisualisasikan apapun. Pesawat terbang itu pada saat belum ada, zaman dulu pesawat terbang, itu ada orang yang memvisualisasikan dulu. Dia mau memvisualisasikan ada satu benda yang bisa bawa orang terbang. Nah, dia memvisualisasikan pesawat terbang. Nah, begitu kuat visualisasinya dan masuk ke alam bawah sadar, dia muncul ide untuk bikin alat itu yang dia visualisasikan. Jadi kenyataan muncul pada saat kamu visualisasi dulu. Seperti itu. Ya, jadi ide-ide nggak bisa muncul kalau kamu masih punya program yang menentang ide-ide kamu. Harus masukin dulu ke dalam otak bawah sadar program yang baru muncul ide. Seperti itu. Dan kemarin saya bilang juga, fokus adalah kekuatan. Pada saat kamu fokus kepada sesuatu itu baru muncul dan kelihatan. Kalau kamu nggak fokus, nggak akan kelihatan. Kemarin contohnya kalau kamu bayangkan mobil mewah, kamu fokus dengan mobil mewah, nanti kamu akan lihat banyak mobil mewah. Tapi kalau kamu nggak pernah mikirin mobil mewah, nggak akan kelihatan sama sekali. Jadi sebetulnya mobil mewah itu ada, cuma kamu nggak fokus, jadi nggak kelihatan. Padahal dia ada gitu. Kamunya aja nggak ngeh gitu, nggak fokus. Tapi kalau kamu fokuskan, yang selalu ada itu akan kelihatan. Oke, jadi bayangin yang lain karena kamu nggak fokus. Begitu kamu fokus, jelas, dan makin lama visualisasi kamu makin bagus, makin jelas, maka kamu akan bisa memasukkan itu ke dalam otak bawah sadar. Jadi harus fokus. Ron buat rekaman kata-kata buat alam bawah sadar. Nah, ini yang salah. Rekaman kata-kata buat alam bawah sadar kamu tergantung kepada orang lain. Jangan. Kamu harus bisa memvisualisasikan sendiri. Jangan tergantung orang lain. Kan biasa orang mau masukin sesuatu ke alam bawah sadar, dia sewa terapis untuk menghipnotis dia. Itu nggak segitu powerfulnya. Kalau kamu bisa sendiri itu lebih powerful dibandingkan kamu ke psikolog, terapis, terapi alam bawah sadar, kamu dihipnotis, dimasukin sugesti. Itu tidak terlalu powerful. Yang powerful adalah kamu bisa mensugesti diri sendiri. Jangan tergantung orang lain. Kalau kamu tergantung orang lain, kamu menggantungkan hidup kamu sama orang lain. Itu bahaya. Okay? Jadi jangan terlalu tergantung sama terapis lah. Bisa aja kamu terapi, tapi ya lebih baik. Saya dulu pernah stres dan terapi loh, tapi lebih baik, dan itu bekerja sedikit dan nggak worth it lah. Akan lebih baik kalau kamu bisa mempunyai kekuatan untuk bisa visualisasi sendiri, belajar dan berdisiplin untuk bisa visualisasi sendiri. Makin lama makin cepat semua yang kamu inginkan muncul kalau visualisasinya jelas dan punya emosi, dan kamu bisa lebih cepat masukkan program baru ke alam bawah sadar. Oke? Awalnya agak lama, tapi semakin lama semakin kamu terbiasa dengan hal ini, gitu ya. Jadi coba untuk visualisasi selama sebulan penuh. Apapun halangannya, udah lakukan aja. Oke? Kalau visualisasi pakai suara juga bisa. Visualisasi itu kan gambar. Gimana kalau pakai suara? Gambar. Ya gambarnya ada suaranya juga, tapi visualisasi itu gambar, bukan suara. Suara bisa memicu gambar, bisa. Suara bisa bikin visualisasi asal begitu suara itu masuk ke dalam kuping kamu bisa memicu sendiri suara itu jadi gambar. Kalau dia masuk nggak bisa kamu picu jadi gambar, ya percuma. Oke?